Oke, jadi teman-teman selamat siang. Ini kucing saya, namanya Ninis. Apa itu? Ayo mainan apa Ninis. itu? Ayo. Hai. Ninis. Si Ninis. Sama dari Pak Ninis, Pak Ninis. Si Ninis ini lagi sakit. Jadi dia kena virus FIP. FIP. Kondisinya kayak gini. Pak Ninis mau mati. Ojo to, Pak. Kasihan. Sampeyan kok ngomong ngono to, Pak? Kok wis ana tanda-tanda to, Pak? Gak ya, Mbak Indonesia? Nah, ini perut. Ini perutnya yang kemarin barusan dia dioperasi. Bukan dioperasi, diambil caranya. Udah ada Pak Ninis. Nah, itu banyak ekornya. Nama nih ta. Kok ekore ya sini no. Ini. Ini bosnya ini. Ya, ini bosnya si Ninis. Ini bosnya si Ninis. Nah, bosnya si Ninis. Ya, oke. Bosnya Mbak Ninis ya ini. Bosnya, kucingnya lagi sakit. Mbak Ninis sama si bosnya Mbak Ninis. Mama, ini anaknya, ini mamanya nih sakit. Jadi ini namanya Ninis. Si Ninis ini barusan opname di klinik, ada sekitar 1 minggu. Dia saya bawa ke dokter karena kondisinya yang sakit, nggak mau makan, terus kemudian perutnya terus membuncit kayak bal gitu, kayak balon ya. Lama kelamaan dulu saya kira dia hamil. Saya kira hamil kan, dia waktu itu habis kawin, birahi kawin, terus kemudian perutnya buncit, saya kira hamil. Terus habis itu ternyata kok nggak lahir-lahir, terus gitu lagi, terulang lagi, kawin, perutnya terus kelihatan buncit, kemudian nggak lahir lagi gitu kan. Terus lama kelamaan ada sekitar setahun lebih, perutnya semakin besar, semakin gede tuh. Terus saya curiga, sampai akhirnya dia nggak mau makan kemarin. Kemudian karena nggak mau makan, kayaknya panas, demam, kemudian saya bawa ke dokter. Saya putuskan untuk dia operasi. Mungkin pikiran awam saya dia kena tumor kandungan atau apa, kemudian tumornya diangkat, kemudian langsung diangkat kandungan. Harapan saya dia selamat dengan upaya seperti itu. Tapi ternyata setelah diperiksa, kata dokter itu bukan tumor, tapi si Ninis ini lagi kena penyakitnya parah katanya gitu. Jadi dia nggak punya harapan hidup sebenarnya. Penyakitnya parah, kena virus FIP itu ya, FIP, Violent Infectious apa itu, P-nya itu pokoknya yang FIP basah itu, yang jadi perutnya ada cairannya itu terus berproduksi, semakin lama semakin banyak, nggak ada
obatnya virus ini katanya. Jadi salah satu jalan di opname pun juga bukan tidak banyak membantu untuk keselamatan dia sebenarnya. Di opname pun juga nggak ada perubahannya. Jadi satu-satunya jalan sebenarnya dia itu hanya dikasih obat, vitamin, antibiotik atau apa itu untuk memperpanjang hidupnya saja, karena virus ini adalah virus yang mematikan untuk kucing katanya. Tuh sudah banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini, nggak bisa dibedah, tindakan bedah nggak bisa. Satu-satunya jalan mungkin mengeluarkan cairannya, itu pun nggak keluar banyak katanya kemarin itu. Awal dia masuk ke dokter berat badannya sekitar 5,5 kilo teman-teman. Kemudian setelah dilakukan cairannya diambil oleh dokter, itu cairannya itu nggak keluar semua katanya. Itu berhasil diambil dua kali pengambilan. Yang pertama dapat hampir seliter, yang kedua juga hampir seliter, total 2 liter. Dan cairan itu akan terus berproduksi. Makanya kalau semakin lama semakin berproduksi, kemudian menumpuk, dan cairan itu akan naik ke atas, kemudian masuk ke paru-parunya. Itulah biasanya kalau sudah masuk paru-paru, harapannya tipis, biasanya kematian yang terjadi karena paru-parunya sudah kemasukan cairan virus itu. Jadi pengambilan cairan oleh dokter juga sebenarnya tidak banyak membantu, karena cairan itu 1 jam diambil pun sudah berproduksi lagi katanya, seperti itu. Ini alhamdulillah sih kemarin sudah diambil 2 literan, sekitar 2 liter, tapi dia kondisinya masih lemah, belum mau makan. Opname seminggu dia diinfus di dokter 1 minggu, dan sekarang udah pulang, diberikan obat. Kayaknya ada 3 jenis obat, saya nggak tahu apa itu. Mungkin 1 itu vitamin, 2 antibiotik. Untuk ini makanya masih disuapin, dikasih makan recovery itu ya, dari Royal Canin. Oke, ini semoga nanti selamat ya. Kasihan Mbak Ninis, opname sekitar berapa itu, ada seminggu. Sebenarnya saya pengen dia tinggal lebih lama di sana biar terawat lah, cuman karena kendala biaya dan lain hal, nanti kalau semakin hari semakin lama di sana juga biayanya semakin besar, maka saya putuskan untuk saya ambil pulang, karena di sana juga nggak ada perubahan, atau nggak ada bedanya sih dia dirawat di sana sama di rumah. Cuman kan kalau di klinik itu kan lebih bisa lebih profesional ya untuk menangani dia bagaimana biar lebih baik. Aduh Mbak Nini, semoga dia cepat sembuh dan bisa mau makan kembali, pulih kembali, karena air virus cairannya itu sudah keluar banyak lah, jadi mungkin lebih memperlambat penambahan penumpukan cairannya lagi ya. Terus oh ya, untuk cairannya itu seperti yang saya lihat di pengalaman saya cari-nyari di YouTube, di Google, apa itu cairan virus FIP basah itu biasanya kan warnanya itu bening, kayak kuning keemasan gitu kan, kayak urin, kayak cairan urin. Tapi kalau punya Ninis ini pun beda warnanya juga, udah kayak kopi susu gitu, kayak susu gitu. Duh, kasihan banget. Padahal si ini tuh sayang banget sama si Debay saya. Debay saya itu kayak anaknya dia marah kalau si dedek saya itu lagi nangis atau diapain orang gitu.
Oke Mbak Ninis, jadi teman-teman, itulah sedikit cerita tentang FIP basah yang sekarang lagi diderita oleh si Ninis kucing saya. Semoga sembuh, si Ninis ini ya. Saya hanya bisa berikan dia obat jalan aja sama vitamin teman-teman, karena kendala sesuatu dan lain hal, biaya juga membengkak terus. Kemarin 1 minggu di klinik aja habis sudah sekitar 800.000, tapi nggak apa-apa demi si Ninis biar dia sembuh. Semoga usaha saya itu bisa menolong dia, walaupun itu juga sudah berupaya semaksimal mungkin. Oke teman-teman, terima kasih. Ini sedikit cerita saya tentang si Ninis yang lagi mengalami sakit, menderita FIP basah, sejenis virus mematikan yang ada pada kucing. Semoga pengalaman ini bisa membantu teman-teman yang lain kalau mungkin melihat perutnya mencurigakan, kondisi kayak hamil tapi nggak hamil, apalagi cowok perutnya membuncit kayak balon, coba segera bawa aja ke klinik biar nggak terlanjur kayak sini ya. Oke, terima kasih.